Kalau dulu belum jadi janda, seandainya Mbak tadi malam di sana mungkin ketemu dengan saya. Saya mau, kalau boleh, kalau diizinkan, boleh nggak kalau misalkan, ya nanti termasuk wajah mungkin saya sensor ya Mbak ya. Tapi tetap kelihatan ya, gimana ya caranya ya? Masih kurang umur juga sih, masih cuma satu, jangan ada orang yang ketiga. Berarti sering ya, Sering. selingkuh Terus ya? yang 3 kali itu sukses pas sedunia lembing koro untuk orang lain. Hanya koro cuma mau balas dendam. Disitulah yang menjadi pertengkaran hebat aku itu. Apa ya, nggak mau perpisahan itu terjadi. Karena apa? Punya anak ya? Karena kalau Iya. aku chattingan sama cowok lain, apa dia nggak sakit hati? Saya tuh sebagai menantu itu nggak ada banyak cocoknya. Iya Itu ya. kan bekerja itu kan pribadi saya, apa urusannya emas? Kamu bisa ndak melayani tamu? Ya begitulah kalau pekerjaannya LC kayak gini mana, cuma atau itu jahat sekali mas di dunia dunia malam itu. Apa ya, uangnya itulah. Yang menggiurkan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelis TV, berjumpa kembali dengan saya di sini Ivan. Teman-teman, minggu yang lalu ya saya mendapatkan informasi ya bahwa ada seorang janda yang ini apa teman-teman, yang mengalami KDRT, terus apa ya, perselingkuhan gitu ya. Nah, saya datangi rumahnya, saya cari informasi, saya datangi rumahnya, cuman nggak ketemu teman-teman. Jadi kami hanya ketemu dengan seorang ibu-ibu dan anak kecil ya. Saya menggendong dia. Saya waktu itu nggak saya rekam ya, nggak enak gitu ya. Nah, terus saya cari informasi, ternyata si Mbak ini kerja di toko gitu teman-teman. Jadi kerja di toko di luar kota gitu. Nah, nggak perlu ya saya sebutkan nama kotanya, cuman saya cari waktu itu katanya di ini gitu, ancar-ancarnya daerah-daerahnya tuh dikasih tahu, tapi nggak ada teman-teman gitu. Nah, kebetulan di daerah sana itu saya punya apa namanya ya, punya kenalan ya, punya temen ya. Saya bilang kalau saya cari ini katanya korban ini korban KDRT apa sembarang perceraian, terus apa ya, kasihan miris hidupnya gitu. Kalau rumahnya nih ya, sekedar informasi, rumah dia nih di sana nih sangat memprihatinkan sekali. Saya pengen sekali ngerekam waktu itu, cuman saya nggak enak ya hati ya karena karena nggak ketemu dengan si mbaknya ini. Nah, kenalan saya itu bilang, oh saya tahu ini, kayaknya saya pernah lihat katanya. Kerja di mana? Di salah satu kafe. Ini nama kafenya. Coba kamu ke sana. Nah, terus tadi malam tuh saya cari ke sana teman-teman. Saya coba cari, saya lihat gitu ya. Tapi saya nggak masuk ke kafenya itu. Kafenya itu bukan kafe biasa teman-teman. Kafe gimana gitu tuh. Nggak ada orang. Bukan nggak ada orang ya. Orangnya nih nggak ada gitu. Nah, kemudian saya tanya ini adalah yang jaga di sana. Saya tanya, Mbak ini ada nggak? Oh, nggak kerja hari ini, malam ini nggak kerja katanya. Ini boleh nggak saya minta alamatnya atau ini gitu ya. Saya cari, ketemu gitu teman-teman. Nah, sekarang ini saya coba cari ya. Nah, sebentar lagi saya langsung ke sana gitu. Tanpa komunikasi melalui HP atau melalui apa, nggak ada. Saya cari, saya pengennya memang gitu teman-teman. Jadi langsung aja gitu. Saya pegang kamera, masuk datang gitu, nggak pakai apa ya, pegang kamera, datang langsung rekam, izin mau diupload di YouTube atau gimana gitu, saya izin dengan baik-baik gitu. Saya sering seperti ini nih, sering diusir orang tuh sering gitu karena pakai kamera gitu. Terus ya coba nih saya sekarang ini gimana nih tanggapannya sebentar lagi, dia marah atau enggak kira-kira. Kalau enggak marah ya video ini kami lanjut gitu teman-teman. Oke, sebelum lanjut kita berdoa ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah, kehidupan yang barokah, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ivan, Mbak. Betul rumahnya Mbak Yuli ya sini ya? Oh ya, betul, saya sendiri. Iya, iya, iya. Terus, udah. Permisi, Mbak ya. Kita di luar aja, Mbak ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Ivan dari channel YouTube Gadis TV. Ya, tahu? Pernah dengar Gadis TV? Nggak tahu ya? Nggak tahu Gadis TV. Gadis TV ini channelnya tentang kebaikan-kebaikan, inspirasi, motivasi. Jadi tugas saya setiap hari itu mencari janda-janda yang bekerja keras, gitu ya. Anak yatim piatu yang putus sekolah, siapa tahu kami ya bisa membantu permasalahannya, kesulitannya, terus apa ya siapa tahu nanti bisa masa depannya lebih baik, lebih cerah gitu, Mbak. Jadi tujuan channel kami seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari cerita-ceritanya anak yatim piatu atau janda atau yang lain itu bisa jadi motivasi atau inspirasi bagi penonton gitu loh, Mbak. Karena sekarang kan maaf nih banyak yang Mbak ya, gimana ya saya ngomongnya ya, takut Mbak merasa tersindir juga nanti. Gimana ya, kan banyak sekarang kan, contoh nih ada janda-janda pirang, kalau Mbak nih kan nggak pirang gitu loh. Kalau dulu belum jadi janda nggak pernah make up, nggak pernah dandan, terus sekarang sudah jadi janda akhirnya perawatan tampil cantik gitu, maksud saya, Mbak, gitu. Nah jadi saya ini dapat informasi dari salah satu tim kami, dari temennya gitu, kalau ada seorang janda yang mungkin cocok gitu, dia itu punya anak satu katanya gitu. Nah terus minggu kemarin itu saya datang ke rumahnya Mbak ya, nggak perlu saya sebut kotanya ya, mungkin di sini ya, kalau Mbak tahu setelah lagi saya sebut. Nah, ya sudahlah, saya belak-belakan saya sebut aja ya. Saya ke rumah Mbak di betul ya. Nah di depan rumah Mbak ada pohon mangga kan? Betul ya? Nah, betul itu. Nah, saya ke rumah Mbak ketemu dengan ibu-ibu gendong anak. Saya tanya Mbak, katanya Mbak kerja di luar kota, katanya gitu. Kerja di luar kota, terus kerja di toko kayak gitu. Nah, saya cari nih di lokasi itu, saya cari nggak ketemu. Dan kebetulan saya ketemu dengan salah satu kenalan saya. Saya juga tanya, saya cerita. Saya tanya, saya tunjukkan fotonya. Oh, ini kayaknya saya kenal, katanya gitu. Ini bukan kerja di toko, tapi kerjanya di tempat karaoke gitu aja. Ya, nggak apa-apa saya sebut, tapi mungkin saya sensor nanti aja ya. Di tempat karaoke gitu, Mbak. Ini namanya ini betul gitu loh. Akhirnya saya datangi ke sana, tapi Mbak nggak ada. Tadi malam saya datang ke sana, nggak ada, nggak kerja tadi malam. Nggak kerja, kenapa nggak kerja? Capek, hujan? Oh, nggak kerja memang ya. Seandainya Mbak tadi malam di sana, mungkin ketemu dengan saya. Akhirnya saya tanya tuh ke temennya mungkin gitu ya. Terus dikasih alamat sini, gitu Mbak. Akhirnya saya kesini nih sekarang. Nah,
Terus yang terakhir, saya mau kalau boleh, kalau diizinkan, boleh nggak kalau misalkan saya rekam nih sekarang dan videonya saya upload ke YouTube? Oh, kalau Mas mau ada apa di pertanyaan silakan tanya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Mungkin ada syarat biar saya apa ya enak juga gitu. Syarat itu kan soal aib saya. Jangan sampai apa ya? Mas itu ngomong gitu mau ke Iya. ngomong ke orang-orang lah gitu. Oke, boleh. Iya, ya. Nanti termasuk wajah mungkin saya sensor ya, Mbak ya. Dari awal sampai akhir. Kalau boleh. Jadi kita ngobrol biasa aja. Kita ngobrol mungkin ngobrol biasa lah gitu. Boleh ya. Tapi sebelumnya kalau boleh, kalau diizinkan nih, mohon maaf. Boleh nggak kalau misalkan Mbak ganti baju gitu? Maksud saya ganti baju yang agak tertutup sedikit gitu maksudnya, Mbak. Tertutup banyak lebih baik gitu. Atau pakai daster kayak mungkin kalau ada. Boleh? Ya. Maaf Mbak ya. Oh, sudah Mbak. Ya, ya gitu aja lah. Gak apa-apa. Tapi tetap kelihatan ya gimana ya caranya ya. Oh, saya di sini aja ya. Nah, di sini aja ya. Mbak, bisa pakai mic ya? Jadi kan sudah diizinkan nih pakai mic. Permisi ya. Sudah? Ya. Nah, sebentar Mbak. Mbak betul janda? Iya betul. Betul ya? Betul. Berarti nggak punya suami dong? Enggak punya. Kalau janda nggak punya suami ya? Enggak punya suami. Kalau duda berarti nggak punya istri ya? Istri. Iya ya. Sekedar informasi intermezzo aja Mbak gitu ya. Lama Mbak yang cerainya? Hah? Sudah lama cerainya? Tahun kemarin, tahun 2025 kayak sekarang ini mau tahun baru. Pas itu baru 1 tahun berarti? Iya. Itu yang apa ya? Hancurnya berumah tangga. Aku kan dulu nikah itu masih kurang umur juga sih, masih sekolah SMP pun juga aku nggak lulus, nggak ikut ujian terakhir kelas 3. Oh enggak, berarti enggak lulus SMP Mbak? Nggak lulus SMP. Terus akhirnya aku dijodohkan sama orang tuaku, dinikahin. Iya. Terus aku aja nggak bisa kawin di apa tuh, nggak bisa punya surat nikah itu. Berarti nikah siri dulu? Nikah siri. Jadi sampai umur ke atas 18 pun nggak bisa, KTP juga pun aku nggak bisa. Iya. Nah, di situ semenjak saya itu menemani suami saya itu dari nol sampai mau sukses lah gitu ya. Itu ujiannya itu cuma satu, jangan ada orang yang ketiga. Kalau masalah ekonomi itu aku sudah menerima itu. Betul. Iya. Gitu. Susah senangnya kita berdua. Betul. Terus apa ya? Aku itu sudah berkali-kali itu memaafkan suami aku. Satu kali. Berarti ini Mbak cerainya ini karena orang ketiga. Orang ketiga. Oh, iya. Gitu. Di pihak suaminya berarti ya. Iya. Nah, terus? Dan akhirnya penyebab itu ada orang yang ketiga itu pas pas aku sudah mempunyai anak, mempunyai anak itu. Iya. Mbak kurang lancar juga bahasa Indonesianya ya? Iya, kurang lancar juga. Iya, terus? Kenapa gitu? Aku nggak mau kalau orangnya wes sudah ya, perjuangannya aku itu loh. Yang bisa
sakit kan, bisa ujiannya kita itu kalau ada orang yang ketiga itu kan nggak mungkin lah kalau 1 kali 2 kali sampai 3 kali. Berarti sering ya? Sering. Selingkuh Terus ya? yang 3 kali itu saya tuh pasrah. Ya, ya, ya. Mbak, di sini nih rame di luar ya. Kalau misalkan kita, maaf nih, saya tamu ya. Kalau misalkan ngobrol di dalam gitu nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, Di sini rame teman-teman. Ada suara musik. Nggak apa-apa ya Mbak? enggak apa-apa. Di dalam aja Mbak. Oke. Ya, monggo Mbak di dalam. Oh, silakan. Rame. Sini ya. Ya. Terus di bawah Mas. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Mbak itu bisa ngobrolnya bisa enak, konsentrasi gitu loh. Iya. Kayaknya rame banget soalnya. Itu kalau bisa pakai bahasa Madura bisa kan, Mas? Nggak apa-apa, mau pakai bahasa Biar Madura, lancar, kan aku bahasanya nggak lancar. Aku mau pakai bahasa Indonesia aja. bahasa Indonesia bahasa campur Madura. Madura nggak apa-apa. Bahasa Madura. Silahkan. Gini ceritanya. Kenapa sampai rumah tanggaku itu sampai hancur? Mm-mm. Aku tuh kok tak masalah ya, tak masalah kan kalau misalkan ekonomi itu kan seneng sesenero kan engkau bitang laki. Iya. Rumah mulai kok nemenin tang laki mulai nol sampai sukses. Mm-mm. Angkor berjuang ki dengan saya dalam rumah tangga norok matua, norok tang laki ya. Iya. Sedangkan engkor dijadikan tulang punggung keluarga. Mm-mm. Ditang laki alako, engkau pada laku budi. Apa itu kerja apa? Biasa orang gunungan itu kan kerja ngarit atau kan Oh Mbak ngarit. Iya ngarit, ada sapi, kudus itu. Ya, gini Mbak, penonton kita ini kan kebanyakan kan orang luar ya, orang luar negeri ya. Iya. Kalau bahasa Indonesia beliau insya Allah masih mengerti. Kalau bahasa Madura mungkin nggak ngerti. Kalau misalkan Mbak ketika Mbak cerita pakai bahasa Madura nggak apa-apa, tapi nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah jadi teman-teman, barusan yang Mbak bilang ini, yang pakai bahasa Madura ya saya terjemahkan ya. Jadi Mbak ini bilang ketika sejak menikah dengan suami, Mbak ini ikut berjuang, ikut bekerja, menemani dari nol. Dari nol. Gitu. Jadi sampai sukses gitu ya. Sampai sukses. Itu 6 tahun itu bukan 6 tahun sudah 6 tahun pernikahan. Itu bukan waktu yang sebentar waktu ya. yang sebentar gitu. Nah, terus Mbak ini kerjaannya kalau suami kerja, Mbak ini di rumah kerjaannya yang ngarit, pelihara sapi. Iya, nolongin ibu. Kan kalau Bantu gunungan ibu. tuh ya, iya bantu ibu. Di sawah ya. Iya, di sawah. Nah, ya lanjut. Terus apalagi aku pas di anak sambil ngomong anak tedung, sudah menyusui anak tedung. Jalan. Ya, terus Sambil ngomong anak sambil bantu laki sebudi. Kan bedes. bentar saya potong, saya terjemahkan lagi. Jadi Mbak ini teman-teman di rumah itu bekerja ngarit ya, pelihara sapi, itu sambil ngomong anak, sambil gendong anak. Iya, sambil menyusui, apalagi anak itu sambil menyusui. Anaknya itu masih kecil. Ya, silahkan lanjut pakai bahasa Madura nggak apa-apa, saya terjemahkan nanti. Aku nggak saya perjuang nang engkau perjuang nang engkau sedangkan dia itu udah sukses pas dunia saya oleh engkau untuk orang lain gitu. Oh gitu. Jadi Mbak sama suaminya ini bekerja ya bersama. Iya. Ketika sudah sukses, iya. Harta mereka berdua hasil dari bekerja itu dipakai untuk main-main perempuan. Iya. Gitu ya. Kemudian lanjutkan. Kok mak bisa deh ya, mak bisa tak mikir anak sedangkan kok mereka ngebala mas marah mas cek terus deh ya bendi anak Ya. bener tak mungkin seterusnya dia melola anak pikir tak mikirin kok tak masalah anak anda mikir sedangkan kok mikir anak loh mas Ya. biar tangan anak tak
terus jadi korban. Saya itu ingin menjadi orang tua, lebih Iya. baik. Iya, terus Sebentar, saya terjemahkan lagi. Kata Mbak ini, teman-teman, si Mbak ini sempat memperingatkan ke suaminya dengan kata-kata, Mas, tolong dong berhenti. Mas, kapan? Kalau Mas kayak gini, masa Mas ini mau kayak gini terus, gitu. iya, Masa mau selingkuh terus, masa mau main-main perempuan terus, gitu. Nah, katanya gitu. Terus lanjut, Mbak. sedangkan engkau rokok ngapain engkau banyak mas, dapat sitong, engkau nolongin tang laki, aku malah bisa nolong apa saling menolong wah. Iya. Tang laki nyari apa ya? Ngon engkau nafkah Mhm. engkau saya bantu neng Di rumah. rumah. Iya, Sedangkan keinginan Mbak ini, teman-teman, eh, suaminya itu bekerja jadi nafkah, kewajiban sebagai suami untuk nafkah istri dan anaknya, sedangkan Mbak ini inginnya menjadi ibu rumah tangga, merawat suami, merawat anak, dan merawat rumah tangga. Seperti itu, teman-teman. Silakan lanjut, Mbak. terus tang laki kan lako borongan aspal atau di Banyuwangi atau Peraksan Malasan Iya. kayak gitu kan. Oh, jadi pemborong. Iya, terus biasanya aku tuh apa ya, gak pernah pegang HP itulah. Penyebabnya HP juga aslinya. Habis itu, kenapa? Biasanya aku engkau apa ya, mi kenceng deh isine ku HP tang laki biasanya terbuka loh, iya kan? Ya. Pola itu biasanya aku tahu kenapa kok bisa aku nggak tahu dikunci itu loh apa passwordnya Di itu password ya. iya diganti. Kenapa aku dipencet? Aku kok penasaran ya. Pencet-pencet terus. Oh, gini berarti. Oke lah. Ya udah. Itu makanya itu jadi apa pertengkaran hebat itu. Oh iya ya. Berarti Mbak ini suami Mbak ini kerjaannya adalah pemborong ya. Pemborong aspal. Jadi dia kerjanya ke luar kota gitu ya. Iya, luar kota. Pemborong aspal gitu ya. Sebenarnya engkau roh cuma anu mas apa ya sedangkan dari sakit engkau molenin anu apa tak sakit tang laki kan iru sing aku anu main binian engkau roh pada minta aku HP ki ya hanya engkau roh cuma mau balas dendam itu hanya lebat HP tapi tak pernah ketemu. Ya. Malah chat sengaja le tahu tang laki Ramadan malah sakit hati malah niat engkau malah tang laki ambu. Iya. Nah, kenapa dia itu semakin menantang? Oke lah, kamu tak langsung diceraikan. Gitu. Janji deh iya. Yo, biko itu dente lah, janjinya dia. Oh gitu. Jadi Mbak saya sampai lupa ini mau terjemahkan terlalu panjang. Sebentar ya. Saya juga nggak konsentrasi juga, Mbak. Soalnya ini gelap juga di sini ya. Yang enak di mana, Mbak ya? Kita ngobrolnya nih. Gimana ya? Mungkin kalau pakai sebentar, Mbak ya. Kalau pakai kursi gimana ya? Mas Rawi pakai kursi aja. Nah, gitu. Pakai kursi aja ya, teman-teman. Agak ke depan, Mbak, biar nggak terlalu mepet. Agak di sini ya. Jadi kita sekalian dapat podcast lah, gitu tuh. Tapi podcastnya nggak saya potong-potong nih. Pokoknya lanjut, gitu. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, ini enak nih. Saya ulang ya. Jadi Mbak ini suaminya itu sebagai pemborong ya. Iya. Terus ketika pulang ke rumah, si Mbak ini iseng buka HP ya, buka HP-nya suami, Iya. buka HP suami, sedangkan HP-nya itu di password gitu loh, jadi nggak bisa dibuka. Nah kemudian si Mbak ini curiga ya, kenapa kok di password gitu ya? Akhirnya terjadilah pertengkaran ya. Iya, kenapa kok tiba-tiba? Biasanya kan aku tahu passwordnya kayak gini biasanya. Kenapa kok tiba-tiba ini diubah? Gitu kok diganti. Ayo aku
Ya mungkin itu anu ya jalannya aku mungkin. Mm-mm. Dikasih petunjuk sama Allah bisa langsung buka. Kalau memang itu kan dipencet-pencet terus kok bisa ya? Ya kenapa aku gak iseng-iseng sekali kok aku mau lihat WA-nya. Iya. Oh ya jadi pernah ini chattingan sama si selingkuhannya VC tadi semalamnya. Iya. Ya habis itu ya ada telepon dari perempuan itu. Ya, Ada aku telepon? bilang, iya ada telepon, Hah? ada aku. Terus suami aku itu kan tidur, ya udah. Ini siapa? Siapa itu teman bos saya kayak gitu. Mm-mm. Enggak, coba kamu angkat. Itu enggak berani ngangkat. Nggak Aku berani marah ngangkat. dia enggak ngangkat. Terus habis itu ya wes tak banting HP-nya. Ini maksudnya apa sih kamu gitu aku kan? Mm-mm. Maksudnya apa? Gitu. Malah disitulah yang menjadi pertengkaran hebat aku itu di sana. Iya. Usahakan pakai bahasa Indonesia aja, Mbak ya, biar enak ya. Kalau dicampur-campur dikit nggak apa-apa. Oke. Mm-mm, terus? Ya kenapa itu? Aku kurang apa? Ya sudah, aku sudah berjuang mulai aku menerima kamu dari nol sampai sukses sekarang ini. Mm-mm. Bilang gitu. Ya udahlah, maunya kamu gimana? Ya wes itu pertengkaran hebat itu masih aku maafkan kan? Mm-mm. Aku maafkan nanti aku tunggu 1 kali lagi. Ya udah aku sabar. Wes. Kan Mm-mm. aku nggak mau apa ya nggak mau perpisahan itu terjadi karena apa? Punya anak ya? Karena korbannya itu anak pasti dah. Iya, iya. Jadi udah dah. Ya aku nggak kepercayaan aku sudah apa sudah di Khianati ya? iya dihianati ya wis aku ya mantau aja wis oke lah aku nggak apa-apa Iya, 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 iya. nggak apa-apa terus aku juga mau apa ya mau minta HP juga ya aku dibelikan tapi HP second kas ya sudah dah aku juga karena terlalu dalam ya sakit hati itu sudah dihianati coba aku Mm-mm. ada yang chat ya wes tak respon dari lewat TikTok sampai ke WA itu Iya. itu aku nggak kenal dari asal usulnya aku nggak kenal ya cuma dia apa biar dia tahu kalau Iya. aku chattingan sama cowok lain apa dia nggak sakit hati Betul, 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 nah betul, gitu betul. kan Iya. ya udah lewat WA aja biar dia tahu aku cuma responnya dikit-dikit aja maksudnya lu setel cuek aja Mm-mm. nggak terlalu merespon juga kan niat aku cuma apa ya cuma dianya itu tahu sakit hati apa enggak gitu kan Iya, Pak, betul. ya udah terus ini siapa ya kenapa kamu kayak ngurus kayak gitu terus dibanting juga HP-nya terlaluan kamu kayak gitu nyinati aku ya, terus kamu kemarin itunya gimana apa nggak sakit juga gitu Berarti Mbak sempat membalas ya? membalas dendam Balas karena dendam ya? membalas dendam tapi nggak pernah ketemu hanya Karena terlalu sakit hati gitu iya ya? hanya apa ya cuma chattingan aja gitu Iya, nggak lebih dari itu. nggak lebih dari itu kan kalau dia itu kan sudah melewati batas udah transfer kita mau kayak gitu Iya, kan? kan. Kirim uang, ngasih uang gitu. Iya makanya itu ya wes sudah terus saya itu ditalak ya aku juga menantang oke dah kalau maunya kamu kayak gitu ya oke terus aku beres-beres apa namanya ya beres-beres baju sama apa ya barang-barangnya aku sama anakku ya aku tak bawa semua Waktu itu, waktu nikah ini, Mbak ini pulang ke rumah Mbak atau pulang ke rumah suami? ikut ke rumah suami Ikut ke rumah suami. iya Berarti waktu itu Mbak setelah ditalak langsung pulang ke rumah Mbak sendiri langsung sama anak ya? sama anaknya aku. Oke, oke. Habis itu udah 2 hari aku pulang ke rumah dia bilang saya Agak nyari nggak apa-apa Mbak? Nggak, nyari nggak apa-apa? dua hari dua apa udah 2 hari 2 hari dia ke kemudian? rumah iya dia ke rumah itu apa ya mempasrahkan aku ke orang tua aku kan kalau Oh, menyerahkan dia gitu. menyerahkan yaitu sudah dipasrahkan dah semuanya Mm-mm. terus yang dipermasalahkan dia itu lihat anaknya itu pas anak aku apa ya nempel ke ayahnya itu kan Iya. dia ikut
sampai anak aku itu kan apa ya, biasanya itu kan anakku masih umur 2 tahunan, dua Mm-mm. tahunan kan kalau dirawat ya kebanyakan kayak gitu kan, laki-laki nggak terlalu merawat anaknya. Betul, betul, betul. Mungkin cuma dibelikan jajan, terus dia tuh main lumpur nggak diawasi, ya mungkin ya wes nggak apa ya, nggak terlihat kayak anak-anak, kayak orang anu itu Iya, lah, iya, agak iya, kurang betul. bersih, kurang sehat juga, Kurang dirawat, kurang iya dididik kurang ya. dirawat. Mm-mm. Aku gimana ya bilang, pokoknya itu istilahnya itu rebutan anak. Ya, terus? Rebutan anak ya Pak, tapi aku berusaha itu juga merebutnya kembali ke aku. Aku nggak mau kalau pas anak aku itu sengsara karena ikut ke ayahnya. Ayahnya kan nggak tahu asal gimana Mm-mm. atau merawatnya gimana itu kan. Mm-mm. Habis itu udah 1 minggu dia ke paspor. Kemana? Beli paspor. Bikin paspor? Iya bikin Uh-uh. paspor. Terus? Mau kemana? Dia berangkat sama si istrinya dia. Dia kan mungkin sudah bukan mungkin, iya itu kan udah nikah siri kan. Tapi diem-diem gitu ya? Nikah siri kan, iya dibawa ke Malaysia. Oh, istrinya dibawa. Dibawa ke Malaysia. Terus Ha-ha. sampai sekarang ini ke anak aku itu nggak pernah ingat, nggak pernah dia itu ngasih nafkah. Padahal itu orang itu kan, ya aku nggak pernah juga minta, ya terserah dia ingat ke anaknya, oke, nggak ingat ke anaknya nggak apa-apa gitu. Iya. Terus Terus? Gimana? apa ya, pertama kali dia tuh kirim uang 100.000, orang kirim ke rekening BRI kan rata-rata kan nggak bisa diambil semua, Iya, paling betul. bisanya ambil 50. Kenapa itu kok saking sulitnya, padahal harta itu yang dijual buat apa ya, buat biayanya anu lah sangu itu, Mm-mm. hartanya aku sama anak aku gitu kan. Kalau istrinya boros mungkin beli apa ya, skincare ini karena aku ingin masa depan anak aku itu mapan. Betul, betul, betul. Ya. Iya makanya kenapa itulah, dia malah suka pamer-pamer gini, biar dah terserah gitu aku kan. Sampai sekarang ini dia tuh nggak ingat menafkahi anaknya atau mau kasih uang, biar Iya, iya, iya. gitu. Mm-mm. Tapi Mas, kalau dari perjuangannya aku itu, mulai dari ikut apa ya, mulai dari ikut ke suami aku itu, saya tuh sebagai menantu itu nggak ada banyak cocoknya. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام Salah terus di Salah mata terus suami, kan, memang mata ibu ya. serba salah kayak gitu kan. Mungkin sambil pegang ini mbak ya, nggak apa-apa, biar nggak sumuk. Terus jangan di dekat ini mbak, jangan di dekat. Oh, gini aja. Mas Nawi, sini Mas Nawi. Mbaknya dikipasi biar nggak panas. Dari situ boleh. Jadi mbak ini selama ikut suami mertua ya, Iya. di rumah mertua, mbak ini nggak ada benernya sama sekali, selalu salah di mata mertua. Kalau apa ya, setiap pertengkaran itu masalahnya yang kan harusnya nggak boleh ikut-ikutan. Betul. Yang namanya ibu mertua jangan ikut-ikutan, terserah mereka berdua itu kan mengambil keputusannya itu kita berdua lah. Betul. Nggak, mertua itu memang nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga anaknya gitu loh. Meskipun itu Apalagi apa ya, gak ada kecocokan juga. Padahal aku berusaha Mas, coba pikir aku itu setiap
tidur itu bangun aku jam 6 pagi. Mm-mm. Bersih-bersih ya, masak, habis masak itu anak aku bangun ya, aku masih rawat anak aku, suapin anak aku, Mm-mm. apa ya, mandiin anak aku. Habis itu menyusui itu udah tidur aku wes kerja, maksudnya apa ya, ngarit lah. Iya, Ya pergi ngarit. ngarit itulah. Ngarit itu bukan 1 kali 2 kali, paling 3 kali 4 kali Sehari sehari itu. bolak-balik. Bolak-balik ini buat sapi, buat apa? Buat sapi, yang satunya buat wedus gitu, kambing lah. Tapi itu pun nggak ada kecocokan juga, pasti serba salahnya juga. Masih salah di mata mertua Masih ya. salah. Itu kan juga saya apa ya, petani lah kan. Iya, iya. Aku mau berusaha biar aku tuh nggak salah terus, nggak serba salah. Mertua aku itu nanam jagung ya, aku kan juga Tanam jagung. iya membantu. Berarti Mbak ini kerjaannya selama nikah sama suami, kerjaannya kuli kok kuli apa ya Mbak ya? Buruh tani lah ya. Iya, bertani. Buruh tani. Betul. Jadi nanam padi. Iya, ngarit padi juga. Itu kan Ngarit lebar, padi. sawahnya itu lebar, 9, apa tuh namanya ya? 9. Itu sawah orang Mbak ya? Sawahnya dia, Oh, sawah suaminya. Ya, itu aku. sebentar Mbak. Kan gini loh prinsipnya, kalau orang situ lah ya, orang-orang situ, kita tuh harus kerja. Kenapa? Oh, gitu. Kalau nggak kerja itu kita mau makan itu pasti ada lah ya ke jalannya, atau kayak marah, tahu apalah, kalau misalkan cuci piring pasti ada dan kayak gitu. Anggap aja itu menyindir lah. Kalau Oh, itu gitu dari ya? orang. Iya. Oh, ya, 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 ya. Nah, terus nih sekarang nih, kalau boleh tahu, kerjaan Mbak sekarang ini, maaf nih, maaf sekali Mbak ya, maaf. Barusan saya datang ke sini kan penampilan Mbak tuh kan seksi banget lah gitu ya Iya. penampilannya. Kalau boleh tahu yang betul nih dari Mbak sendiri, pekerjaan Mbak ini apa sih? Mas nih urusannya apa, Mas? Iya Itu ya, kan bekerja itu kan pribadi saya, apa urusannya Mas? iya sih. Eh, iya ya. Iya Barusan toh. barusan Mbak cerita tentang rumah tangga ya, rumah tangga itu sangat menginspirasi sekali. Jadi saya jelaskan lagi teman-teman ya. Jadi Mbak ini dari awal menikah dan menikahnya ini apa ya? Nikah siri karena nikah muda ya, karena umurnya kurang gitu. Nah kemudian punya anak, dia menemani suami dari nol sampai akhirnya ya agak sukses lah gitu ya. Mbak ini juga kalau suami bekerja, Mbak ini ngarit ya, ngarit jadi buruh tani sambil merawat anak gitu ya, sambil merawat anak. Iya. Sedangkan Mbak ini suatu saat tuh pengen gitu, pengen jadi ibu rumah tangga aja, jadi suami kerja, si Mbak ini merawat anak, merawat suami, merawat rumah tangga, seperti itu. Nah, kemudian sedangkan suaminya Mbak ini pekerjaannya adalah sebagai kontraktor ya, kontraktor jalan raya gitu, tukang aspal gitu loh teman-teman. Nah, kemudian suatu saat Mbak ini kenapa ya kok iseng gitu pengen lihat HP-nya gitu. Sedangkan HP-nya itu tiba-tiba di password gitu ya, dikunci gitu teman-teman. Sedangkan biasanya nggak pernah dikunci gitu ya. Akhirnya terjadilah pertengkaran di situ gitu. Ternyata lama-kelamaan ketahuan juga kalau si suaminya ini sering main perempuan gitu ya, selingkuh lah istilahnya gitu. Akhirnya Mbak cerai gitu ya, dan Mbak ini pulang ke rumahnya gitu.
Nah, terus Mbak ini barusan cerita selama Mbak ini ikut suaminya di rumah mertua, di mata mertua itu nggak pernah bener, nggak ada benernya gitu. Sedangkan Mbak ini sudah bekerja keras ya, tanam padi, ngarit padi, itu di sawahnya mertua gitu ya, di sawahnya mertua. Terus ngerawat apa, ngarit itu juga sapinya mertua juga Mbak ya, sapinya mertua. Anu apa masing-masing. Itu Oh kan juga masing-masing. masing-masing. Itu sapinya suami aku, itu kambingnya suami aku. Kalau Oh punya gitu. mertua itu juga beda itu. Iya iya. Beda kandang lah, ini punya kamu, ini punya aku, kayak gitu dah. Oh gitu. Ya Iya. ya ya. Nah terus Mbak, saya tuh pengen tahu kan, tadi kan saya sudah izin, ingin apa ya, upload video ini di YouTube itu supaya jadi motivasi, inspirasi, yang baik bisa dicontoh, yang jelek bisa dibuang gitu loh Mbak. Nah barusan ini baiknya, nah gitu loh, baiknya. Terus Mbak ini sekarang untuk menghidupi diri sendiri, anak, keluarga, kalau boleh tahu, Mbak ini pekerjaannya apa sekarang? Apakah kerja di toko atau kerja di apa? Di apa? Saya juga perlu tahu gitu, Mbak. Supaya mungkin bisa jadi kalau itu baik, mungkin bisa jadi contoh yang baik. Kalau itu jelek, mungkin apa ya? Penonton-penonton itu bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Mbak ini, begitu, Mbak. Saya izinkan, Mm-mm. tapi ada satu syarat, Mas. Apa itu? Itu harus apa ya? Harus spons apa? Muka saya Disensor. tutup, iya. Oh, saya sensor. Oke, oke. Oke, wajah saya sensor ya. Oke. Supaya Mbak bisa vulgar menceritakan. Yang itu. Silahkan diceritakan, Mbak. Sebenarnya dari awal aku tuh sebelumnya saya bekerja sekarang ini, Mm-mm. saya tuh memikirkan anak. Mm-mm. Satu, kekurangan ekonomi. Ya. Dua, kalau nantinya aku nggak kerja, anak aku kan lagi pas doyan jajan-jajan Ya. mainan. Jadi aku apa ya? Kayak misalkan aku kan orangnya suka merendah gitu sama orang lain, biar Mm-mm. nggak banyak permusuhan ataupun itu mantan mertua Mm-mm. atau tetangga. Ini kan ada banyak pertanyaan gitu. Mm-mm. Terus yang anak aku itu kan ada juga ada belanja itu kan, jualan jajan itu nggak mau lah, aku nggak mau terus-terusan ngutang, kan juga nggak enak Oh, Mbak sendiri. selama cerai, sebenarnya Mbak itu kalau beli jajan anak itu ngutang, ngutang, Ya ngutang gitu. ndak se ndak setiap hari ngutang, Enggak tapi tiap kan hari nggak juga. enak juga sampai oke dah mas, ini mas bentar ngutang itu buat jajan, kan sedikit demi sedikit itu banyak kan ngutangnya, di total Banyak juga ya. ini banyak juga. Iya, iya, iya. Terus? Akhirnya aku juga terpaksa itu aku terjun ke dunia malam, Ke dunia malam. Maksudnya karena aku juga terpaksa Andi. terpaksa. Terjun ke dunia malam. Sebentar. Dunia malam itu maksudnya Itu karaoke karaoke. LC. LC. Jadi menemani cowok-cowok yang karaoke. Iya. Maaf nih kalau boleh tahu juga, ini kan wajah disensor ya. LC itu di bagian apa Mbaknya? Menemani itu. Hanya itu kan tergantung dari saya juga. Mm-mm. Kalau kan dari awal itu langsung masuk ke kafe itu kan dipertanyakan atau mami sama papinya, Mm-mm. kamu bisa ndak melayani tamu? Maaf, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. bisa melayani tamu itu tidur masuk kamar. Mm-mm. Ya aku jawab, itu kan aku masih agak ragu, belum siap juga tuh. Mm-mm. Enggak dulu mal, masih agak
kurang mantep pikiran aku juga, belum siap dah. Mm-mm. Oke, sekarang gini, kalau kamu bisa nyanyi, oke lah, kamu bisa hanya menemani tamu-tamu di room. Mm-mm. Ya oke man. Tapi aku menjalani, kan aku bekerja kayak gini itu kan bukan apa ya, bukan Kemauan lah nggak sih. lama, iya bukan seniornya juga, aku masih pemula, ada 3 bulanan. Mm-mm. Tapi mas, sebagai ada di apa di posisi aku itu nggak mudah. Soal kenapa? Aku tuh hanya terpaksa harus melayani tamu itu mabuk. Iya kan kalau orang minum biasa aja itu kalau mabuk was tidur. Kalau belum sampai jamnya atau 4 jam, 5 jam itu kan kita kalau pas mabuk harus apa? Harus di apa ya? Harus kuat-kuatin lah. Betul betul. Terus minum ya. Terus minum. Terus. Aku sadar diri, oh bekerja LC itu bukan banyak resikonya. Iya kalau enggak mabuk. Kalau mabuk, iya kalau tamunya rese. Kalau tamunya enggak rese, kalau apa rese. Apa kita itu ya begitulah kalau pekerjaannya LC kayak gini mana nyemak atau ada marah-marah, jadi kayak kita itu rendah Mm-mm. gitu. Jadi eh kerja di LC itu ini Mbak ya, tidak hanya menemani anggaplah ya, anggaplah yang minum, tapi Mbak juga maaf nih, di raba-raba atau di Ya kalau di Remi ya itu makanya kayak Mbak nggak merasa marah gitu, aku ya yang terhina gitu ya. terhina banget mas. Jadi se se apa ya, setiap aku ingat nggak mau ada cita-cita terjun ke dunia malam itu, karena terjun di dunia malam itu jahat, Jahat ya. sangat jahat mas. Karena saya itu kayak merasa hina gitu. Karena apa? Karena aku nggak mau anak aku itu nasibnya kayak aku, biar dah aku buruk. Sebagai aku bukan orang yang sempurna, biar gak apa-apa. Penting anak aku itu maunya bisa keturutan, bisa menafkahi keluarga juga Iya. gitu. Berarti Mbak terpaksa ya. Apalagi ya ada terpaksa mas, pekerja LC itu banyak resikonya. Satu, minum banyak itu, minum keras itu memanglah dapat uang, tapi tidak tahu apa prosesnya di apa pekerja LC itu, nggak tahu. Dan apalagi apa ya namanya, kita tuh dipaksa nggak kuat, dipaksa harus minum. kuat. Sedikit minum, habis itu sedikit itu nggak bisa santai, cepat minumnya. Jadi Mbak kuat nggak kuat minum harus dikuat-kuatin. Iya, harus dikuat-kuat. Pernah nggak Mbak nih sampai mabuk parah? Nah, tepar sampai mikir ya kok kayak gini ya. Aku tuh berjuang demi, aku kan seorang ibu berjuang sekaligus menjadi ayah buat anak aku. Iya. Gitu. Mulai aku apa ya, terjun ke dunia malam itu sangatlah menyakitkan, Iya Mbak. menyedihkan Iya Mbak. gitu. Kayak itu jahat sekali mas, di dunia malam itu. Mau gimana pun anak aku lah yang jadi penyemangat aku harus bisa demi anak aku. Ya. Aku harus bisa. Seandainya Mbak berhenti dari pekerjaan ini, sebentar.
Tadi Mbak bilang disuruh menemani tidur gitu ya, menemani laki-laki tidur, tapi Mbak nggak mau. Dan pada akhirnya gimana? Dan pada akhirnya untung saya itu karena aku kerja terus meskipun 2 jam 3 jam alhamdulillah juga mas. Jadi aku juga dapat saweran itu. Ya aslinya Kak, banyak yang maunya tidur aku tapi aku nolak, nggak bisa. Nggak mau ya? Nggak pernah. Jadi sampai saat ini sudah berapa lama Mbak bekerjanya? Saya udah 3 bulan ini Baru ya? Baru 3 bulan. Selama 3 bulan ini kerja di LC, pernah nggak sekali aja misalkan sekali aja Mbak menemani tidur? saya pernah Pernah ya? karena saya itu ke PP Hutang. Kenapa? Saya itu ke PP Hutang mau bayar hutang Oh, ke tanggal PP Hutang. sekian gini tanggal. Pas itu dalam keadaan banyak operasian, saya itu tidak bisa kerja. Jadi hanya modal teleponan, ya oke siap di hotel ini, oke deh aku OTW kayak gitu mas. Gitu ya? Apa ya, kita tuh kayak terpaksa gitu. Iya. Karena keadaan ekonomi Mbak ya. ekonomi. Kalau boleh tahu Mbak dibayar berapa waktu itu? Saya itu sekian bayar 1 malam 2 juta. 1 malam full, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Misalkan itu jam 8 malam itu sampai besoknya pulang jam 8 pagi. 2 juta. 2 juta. Aku memang mau segitu harganya. Kalau dia nggak mau ya udah gitu. Saya tekan gitu. Kalau boleh tahu nih, harga 2 juta 1 malam itu full service ya? Enggak, itu aku juga pikir bersyukurlah cuma main itu kali. Mainnya cuma sudah tua atau masih muda? Om juga ya agak tua lah, tapi agak bukan Tua banget. pokoknya setengah tua aja. Setengah tua aja. Itu untuk bayar hutang. Itu buat bayar hutang. Berapa kali sebenarnya Mbak yang selama 3 bulan ini tidur gitu, diajak tidur gitu? Saya pernah itu 2 kali, tapi ada laki-laki itu bisa memenuhi saya. Tapi maaf itu gimana ya? Meskipun aku tahu aku salah, itu kan punya aku juga nggak punya hak ya merebut punya orang lain enggak. Tapi orang itu mungkin kelihatannya aku ada beban terlalu banyak, kayaknya nggak ceria, kayaknya banyak pikiran, mungkin kayak gitu pikirannya, penilaiannya dia itu. Terus dia bilang kalau kamu mau kerja melayani kamu hanya di sofa, saya bisa, tapi sih satu, kamu jangan pernah ikut open. Oh gitu? Iya, kalau kamu biar saya yang tanggung kalau itu kebutuhannya kamu apa gitu. Terus gimana? Dan pada akhirnya Bohong saya juga? tuh Dipenuhi nggak janjinya? penuhi juga. Dan hal-hal ini aku mau kirim ke anak aku sekian gini, dan juga bayar kosan, belanja itu juga dipenuhi alhamdulillah. Sampai sekarang itu mungkin jalannya aku ya, rezekinya aku mungkin. Sebentar Mbak, kalau kebutuhan Mbak ini sampai sekarang dipenuhi oleh dia gitu ya, kenapa nggak berhenti aja Mbak jadi LC? Sebenarnya begini, aku juga punya rencana mau berhenti, tapi aku pengen ada cita-cita mau bikin rumah anak aku, karena meskipun ada banyak keluarga aku, tahu saudara-saudara aku, itu kan udah ada rumahnya masing-masing, ada anak-anaknya. Iya. Dan aku tuh ndak mau
hartanya ibu lah sama bapak itu enggak. Itu kan yang bikin rumah itu saudara aku yang bertiga yang bikin rumah, dan juga sudah punya anak. Itu udah menurut aku kan ini rumahnya kamu, nanti ini rumahnya kamu, kayak gitu ya kan. Mbak, ada kepikiran nggak kerja lain, entah itu kerja salon atau toko baju atau apa kek gitu, selain jadi LC dan Open BO? Saya tuh gimana ya, bekerja LC itu sebenarnya itu resikonya juga berat, tapi apa ya, uangnya itulah. Yang menggiurkan guys. Iya, yang Sehari semalam LC Mbak bisa dapat uang berapa? kalau memang itu bekerja misalkan ngerum 3 jam itu dapat, itu lain saweran. Kalau ya tergantung sih, kalau tamunya royal juga itu dapat kita, atau lebih ya kita harus syukurlah. Tapi Satu bulan nih, kira-kira Mbak itu bisa mengumpulkan uang berapa? Paling banyaknya selama 3 bulan ini, paling banyak ini. rata-rata paling ya aku nggak juga ngitung. Kadang kalau aku kirim ke rumah itu berapa ya, rata-rata paling ya pokoknya ke atas Tiap bulan ya. Itu kotor atau bersih? eh kotor apa bersihnya wes kan, apa namanya tuh, Bersihnya ya. iyalah bersihnya itu dah. Uang itu dikirim ke mana? Rumah ya. Kirim ke rumah berapa setiap bulannya? Saya tuh ke anak-anak aku mau minta beli sepeda, ya wes tak kasih. Terus ada rencana kemarin lalu itu mama aku bikin apa namanya, mau membenerin dapur. Ya, Itu butuh biaya renovasi. juga itu, sama kandang dapur. Ya. Ya kayak bangun rumah itu udah dilebarin. Soalnya kan kemarin itu bukan dapur gedung, tapi dapur kayak Bambu ya. ya bambu itu. Nah, Mbak, barusan saya tanya berapa Mbak kirim uang setiap bulannya selama 3 bulan ini? Sebelumnya aku ndak sampai 1 bulan, anggap aja setiap hari. Kalau aku ada rezeki langsung Kirim. kirim kan, karena nantinya itu kan, atau apa, ada kebutuhannya juga, atau ini buat belanja, ini bayar wifi, ini bayar token. Ini kan aku juga di sana di rumah aku nyuruh orang buat nyuci baju-baju itu kan, itu kan juga harus dibayar. Makanya itu harus apa namanya ya, keluarga aku yang bisa mengatur ini gimana itu, buat Iya, jajan iya. anak aku juga. Iya, iya, iya. Maaf nih, kira-kira Mbak nih punya keahlian apa? Keahlian Mbak, misalkan kecantikan atau merias atau apa? Keahlian Mbak kira-kira? Sebenarnya sih aku nggak punya keahlian, mungkin itu aku hanya asik aja. Jadi keahliannya ibu rumah tangga gitu ya? Iya, Nggak ada keahlian khusus gitu ya? Nggak ada. nggak ada. Ya aku gimana ya, aku nggak mau pekerjaan ini, tapi kebutuhannya aku itu dipenuhi bekerja kayak gini mas, gitu. Kalau misalkan nih, misalkan suatu saat Mbak punya uang, terus buka toko gitu ya? Buka Nah itu toko, sebagai juga ada apa, niat juga. Mungkin kalau nanti aku sudah banyak uang. ada uang, aku mungkin mau buka atau usaha apa, atau kecil-kecilan dulu. Itu kan kurang modal juga. Iya, Tahu apa nantinya kan, apa ya, kita tuh berhenti bekerja kayak gini lagi. berhenti ya. Iya, kalau menurut saya memang seperti itu. Buka toko sembako ya, atau toko baju gitu ya. Kalau toko baju mungkin mahal, kalau toko sembako itu mungkin bisa gitu ya, nggak usah terlalu besar, kecil-kecilan gitu.
mungkin itu bisa bikin Mbak berhenti ya kerja seperti ini. Iya. Ya itu apa ya? Mungkin misalkan aku ada uang banyak, aku mau buka usaha gitu. Tapi kan kalau sekarang ini kan mungkin apa ya? Kurang kurang apa ya, Mas? Kurang Kurang banyak, iya, kurang dana juga gitu. kurang dana ya. Nggak mungkin belum itu kalau misalkan mungkin aja suatu saat nanti aku bisa mengumpulkan nabung itu nantinya uangnya kan kita buat usaha. Gitu ya. Ah, ya 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 ya. Apalagi Mas ya sekarang itu kalau aku nggak mau menyebutkan orang, aku diriku sendiri aja ya kan. Mm-mm. Orang aja ya bukan orang, saudara aja kalau pas kita itu nggak punya apa-apa, Iya, pasti dihina nggak ya. punya apa-apa itu masih dihina. Aku aja buat beli jajanan aku pinjam 20.000 ini nggak ada. Saudaraku banyak, tetanggaku ya juga. Hanya aku ya rela mengemis itu buat pinjam itu karena anak saya itu minta jajan. Dia sampai lari, dia sampai nangis, mama aku mau beli jajan. Sedangkan sebagai ibu itu aku nggak punya uang. Kita tuh harus berbuat apa? Apa enggak gitu? Sedih ya. Iya. Akhirnya dari situ Mbak itu nekat untuk Iya kerja jadi nekat LC. itu, nekat. Dan apa ya? Setiap aku kerja gini itu kan aku kelihatannya sudah beruang. Mm-mm. Siapa yang nggak mau merangkul aku, Mas? Saudara. Masa sih? Tapi aku tahu Sekarang ini Mbak sudah banyak uang gitu, saudara-saudaranya itu pada ini ya, rangkul. apa ya, so akrab lah Iya, gitu ya. ada uang berapa? Pinjam dulu kakak bentar. Aku nggak bisa. Setiap aku jatuh, nggak ada yang bisa mau bantuin aku. Nggak ada yang nolong. Nggak ada. Ketika Dan Mbak, setiap aku ingat itu pernah saya dihina, dicaci pakai itu bukan tetangga itu apa ya saudara saya sendiri masih orang-orang keluargaku itu. Mm-mm. Apa enggak sedih itu Mas? Oh begini ya rasanya kalau kalau enggak punya uang itu apa ya kayak saya itu enggak berguna gitu loh Mas, Iya. enggak berguna apa-apa Iya, ya betul. gitu. Dan aku coba menunjukkan kalau aku itu bisa tanpa mereka. Bisa Pasti. gitu ya. Aku menunjukkan kalau aku hanya bekerja 1 bulan itu aku bisa beli ini beli itu. Aku tunjukkan pada mereka gitu. Pernah saya di titik rendah, saya itu apa ya suka kayak mau menyaingi itu kan kalau saudara saya itu kan sedang mas-masan. Ya. Ini tuh sekian ini harganya, ini sekian. Kan itu Masa sih? udah menyenggol kan, gitu dah. Jadi aku harus paham. Eh, berarti Mbak bekerja ini karena terpaksa dan ingin sekali apa ya nanti setelah terkumpul uang akan buka usaha dan berhenti seperti itu ya. Iya. Jadi Mbak nggak mikir artinya maaf nih Mbak ya, Mbak nggak mikir sekarang ini apa ya uang usaha itu dari uang halal atau haram, Mbak sudah nggak mikir ya, karena yang ada di pikiran Mbak itu adalah bagaimana sekiranya Mbak itu nggak kekurangan dan banyak uang supaya tidak dihina oleh orang lain seperti itu. Iya, apalagi saya itu jadi seorang ibu dan sekaligus ayah biar apalagi apa ya anak aku itu biar gak kekurangan biar bisa keturutan. Orang dia itu punya ayah kan percuma. Iya. Percuma dia meskipun sukses tapi tidak ingat ke anaknya itu kan juga percuma. Iya. Lebih baik mungkin itu anaknya juga disia-siakan tapi aku nggak mau itu anakku terjadi nasibnya seperti aku Iya. gitu. 3 bulan.
Target berapa bulan kerja seperti ini dan punya modal dan berhenti? Belum tahu juga mas. Nggak tahu ya. Iya. Segera kan lebih baik. Alhamdulillah, semoga aja. Segera lebih baik. Mm-mm. Seandainya tadi Mbak bilang ada seorang laki-laki yang meminta Mbak untuk tidak open BO, tidak melayani laki-laki, dan semua kebutuhan Mbak akan dipenuhi sama dia. Kenapa nggak nikah sama dia aja? Saya itu masih apa ya, tercapai dengan keinginanku itu, belum menggapainya, belum nyampe gitu. Belum nyampe. Gitu. Jadi aku masih ada apa ya, cita-cita itu yang tadi itulah, mau buka usaha, Bikin rumah. bikin rumah gitu. Kalau menurut saya begini Mbak, menurut saya sih, kalau Mbak bikin usaha atau bikin rumah dari hasil Mbak, maaf nih, kerja sebagai LC, mungkin menurut saya kalau ada pilihan nih, menurut saya kurang baik ya, mungkin lebih baik Mbak menikah dengan seseorang yang mungkin yang bilang tadi Mbak mau dipenuhi apa semuanya, mungkin Mbak bisa dimodali usahanya dan punya toko, punya usaha di situ. Kenapa nggak minta nikah sama dia? Apa Dan disitulah punya istri atau apa? melarangku untuk bersama dia itu karena dia itu sudah mempunyai keluarga dan mempunyai anak, dan juga kalau nantinya Oh, pas punya anak dia, ya? dan aku juga satu tidak mau yang menjadi yang kedua, dan dia kalau nantinya dia bersama nikah sama aku, dia juga kehilangan semuanya, pekerjaan tuh. Oh, dia punya istri, punya keluarga. Oh, saya kira bujangan. Ya enggak mungkin itu punya, bikin rata-rata kayak gitu banyak. Ya, ya sudah, ini Mbak. Terima kasih banyak. Saya sudah diterima di sini. Apa namanya? Insya Allah lain waktu, kapan-kapan saya mau datang lagi ke sini ya. Kalau ke tempat kerja mungkin saya enggak gitu, karena saya pakai sarung. Kan malu pakai sarung ke kafe gitu. Iya. Kalau tempat pasti ditanya tuh sama orang, ini ke tempat karaoke pakai sarung gitu, nanti dikira lucu sama orang lain kan, jadi lebih baik saya ke sini aja ya. Ya sudah, terima kasih banyak, saya sudah diterima, dan sekali lagi nih saya mau ngomong videonya, izin ya, videonya ini saya tayangkan di YouTube. Mau disensor atau tidak wajahnya? Sensor aja. Sensor aja ya. Sensor aja. Baik, siap, saya sensor, tapi nggak full ya, sebagian entah mata atau bibir gitu ya, hidung gitu ya, saya kasih topeng gitu lah ya. Ya, terima kasih banyak Mbak, maaf saya mengganggu. Terus apa ya, mudah-mudahan Mbak segera mendapatkan jodoh yang baik, yang pas, supaya bisa berhenti dari pekerjaan ini dan bisa mengarungi rumah tangga yang baik ke depannya gitu. Sebelum pamit saya minta mic-nya dulu Mbak. Ya. Iya. Itu masih kredit enggak? Belum lunas. Terima kasih banyak Mbak ya. Sekarang minta foto tak lagi ya? Iya. Saya pengen foto sama Mbak sekalian gitu. Iya. Ya, videonya saya tutup teman-teman. Mudah-mudahan apa ya, segala doa terbaik untuk Mbak dan bisa selesai permasalahannya, cita-citanya juga tercapai. Assalamualaikum.